Dan bagaimana penanganan kasus gagal ginjal akut yang kembali terjadi pada anak-anak ini, pemirsa? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sore hari ini juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat sore. Apa saja kalau dari evaluasi dan juga mungkin bagaimana Kementerian Kesehatan menanggapi terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang saat ini ada? Apakah berbeda atau apa ada bedanya dengan kasus gagal ginjal akut yang sebelumnya terjadi? Terima kasih. Sebelumnya kami ingin menyampaikan rasa bela sungkawa dan prihatin yang mendalam dengan kejadian yang baru-baru ini. Jadi betul, jadi ada 2 laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI, ada 2 kasus, yang satu sudah konfirmasi ya. Konfirmasi itu artinya dari darah, urin maupun sisa obat yang diminum itu mengandung zat toksik ya, diethylene glycol. Dan tapi kita prihatin karena pasien ini meninggal tanggal 1 Februari. Sedangkan pasien kedua ini masih dirawat di RSCM dan menunjukkan kondisi perbaikan dan masih dalam tahap investigasi lebih lanjut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat 1-2 hari ini itu akan ada kesimpulan yang dilakukan oleh tim investigasi. Dan intinya adalah pasien gagal ginjal akut yang sekarang maupun yang lalu itu sama, yaitu gagal ginjal akut dikarenakan terjadinya keracunan atau intoksikasi obat. Ya, Pak Syahril, yang menjadi pertanyaan dan juga kekecewaan masyarakat adalah obat Praxion yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal akut pada anak ini sebelumnya masuk dalam daftar aman obat yang dirilis oleh BPOM. Namun ternyata menimbulkan kasus baru gagal ginjal akut. Apa penjelasan Kementerian Kesehatan, Pak Syahril? Ya, sebetulnya yang lebih pas memberikan penjelasan proporsionalnya adalah Badan POM. Ya. Kami berdasarkan hanya hasil koordinasi begitu, Pak? Gejala klinis yang ada dan memberikan suatu investigasi atau penyelidikan bahwasanya gejala yang ada dengan apa yang diminum itu memang mengandung zat toksik tadi. Memang betul kalau kita melihat daftar 508 sirup yang dipublish aman oleh Badan POM, yang satu ini memang ternyata masih mengandung. Dan tentu saja ini akan dilakukan investigasi lebih lanjut untuk bagaimana penanganan ke depan. Dan sementara sudah ditarik ya Pak ya peredarannya oleh BPOM. Jadi Kemkes sudah melakukan tiga langkah antisipatif yang responsif. Yang pertama membuat surat edaran ya kepada seluruh dinas kesehatan, kemudian kepada rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan dan dokter termasuk apotek untuk menarik, kemudian untuk tidak menjual obat tersebut dan tidak mendistribusikannya kemana-mana. Dan ini pun sudah dilakukan oleh Badan POM dan farmasi. Kemudian kita melakukan investigasi, menyelidiki. Dan terakhir tentu saja kita ingin mengingatkan kepada seluruh dokter, fasilitas pelayanan kesehatan untuk responsif apabila menemui kembali kasus-kasus yang serupa yang diduga adalah gagal ginjal akut, khususnya karena intoksikasi obat ya. Pak Syahril, apakah ada komentar tersendiri gitu ketika Kementerian Kesehatan mungkin juga mengetahui ada gugatan terhadap 3 perusahaan begitu terkait dengan kasus gagal ginjal akut yang menelan korban banyak sekali sebelumnya, dan tentunya bagaimana Kementerian Kesehatan mencegah agar ya korban jiwa tidak lahir lebih banyak lagi seperti itu? Kami memberikan tanggapan. Jadi untuk kasus hukum saya kira memang ini menjadi hak kita atau hak warga negara untuk melakukan ini. Ya, tentu saja ini akan masuk dalam ranah hukum ya, proporsional. Dan ini sudah berlangsung ya, berlanjut, dan tentu saja kita tidak akan mencampur ini. Nah, bagi kita saat ini adalah memberikan kewaspadaan kepada seluruh dokter, seluruh perawat, puskesmas dan seterusnya agar betul-betul apabila menemui kasus ini dapat melakukan tindakan yang lebih cepat. Jangan berlama-lama menangani pasien di tempat yang memang tidak punya fasilitas ya untuk penanganan rujukan ini. Dan terakhir juga kepada masyarakat tentu saja ya. Jadi untuk tetap lebih berhati-hati, memang saat ini apabila ada demam dan batuk pilek untuk bisa menangani dengan cara kompres air hangat sebagaimana yang dilakukan atau dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia dan memberikan asupan cairan dan makanan yang cukup. Nah, kalau berlanjut memang diharapkan segera untuk ke dokter untuk mendapatkan
penanganan lebih lanjut. Baik Pak Syahril, kemudian bagaimana dengan obat-obatan jenis sirup yang saat ini masih beredar di pasaran? Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Apa instruksi khusus dari Kementerian Kesehatan? Ya, jadi yang memang ditarik dan tidak boleh beredar dan tidak boleh dipakai saat ini adalah fraksion ya, satu obat itu untuk saat ini sampai nanti ada penjelasan lebih lanjut. Sedangkan yang lain karena itu sudah melalui proses pemeriksaan penelitian dari Badan POM, maka tentu saja Badan POM yang akan lebih pas untuk menyampaikan ini. Kami dari Kementerian Kesehatan untuk memberikan ingatan atau memberikan kewaspadaan kepada masyarakat sekaligus kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan sampai terjadi gejala-gejala atau kasus-kasus seperti ini lagi dimanapun berada, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Indonesia ya. Baik Pak Syahril, lagi-lagi karena ini menyangkut kepada obat sirup pada anak yang lagi-lagi juga kita ketahui menjadi salah satu faktor penyebab utama terjadinya kasus gagal ginjal akut pada anak begitu. Imbauan atau mungkin dari Kementerian Kesehatan sendiri, apakah ada alternatif obat khusus yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak agar lagi-lagi orang tua tidak perlu khawatir atau takut begitu anak-anak ini bisa terpapar kasus gagal ginjal akut? Ya, jadi IDAI sekali lagi, Ikatan Dokter Anak Indonesia sudah memberikan suatu rekomendasi kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak yang sedang sakit, panas, demam gitu ya, untuk melakukan pengobatan sementara atau dengan cara-cara tradisional di rumah, yaitu dengan kompres, minum yang cukup, makan yang baik gizinya sehingga terjadi suatu reaksi tubuh untuk melawan penyakit itu. Dan yang kedua, apabila tidak ada perubahan atau bahkan terjadi peningkatan demam yang terus, maka segera saja. Kan kita kan gampang nih ke rumah sakit, ke dokter, puskesmas ya, untuk dilakukan, untuk meminta pemeriksaan sekaligus pertolongan atau pengobatan lebih lanjut. Nah tentu saja dokter akan menganjurkan obat-obat mana yang akan boleh dikonsumsi dan yang pas untuk anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Jubir Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Syahril atas waktunya bersama kami dalam iNews sore hari. Sehat selalu Bapak, salam sehat selalu, sampai jumpa.